siapa? Nah, Ibu sudah lama Bu kerja di situ? Kebetulan saya baru sekitar 2 Ibu, tahun. halo? Iya, halo Pak. Ada Suara saya ada nggak? ada Pak. Kedengaran. Halo? Iya Pak. Suara saya ada? Halo? Halo? Halo Ada dulu Bu. Pak, ada. Oh iya. Oh iya, Ya. Assalamualaikum. Ya, saya Raihan. Saya guru BK di MTS. Kebetulan saya baru sekitar 2 tahun Pak. Baru. Udah 2 tahun ya. Bu, apa saja program BK Bu? Kalau untuk program BK sendiri, dibuatnya itu pertama itu melakukan asesmen kepada siswa, karena program BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu di sekolah tersebut. Jadi sebelum program dibuat itu dilakukan asesmen dengan membagikan angket pada siswa. Jadi siswa ngisi angket yang berisi sekitar 50 pernyataan. Kemudian dari angket yang diisi oleh siswa dianalisis. Angket tersebut dianalisis, lalu nanti akan terlihat presentasi kebutuhan siswa. Misalnya di kelas 94, di sana presentasinya berapa persen kebutuhan siswa untuk layanan sosial seperti itu. Mungkin ada lagi kebutuhan lainnya siswa presentasinya misalnya lebih besar di kebutuhan layanan belajar seperti itu. Jadi setelah angket sudah dianalisis, maka terlihat presentasi kebutuhan siswa di bidang apa saja, kemudian dimasukkan ke program. Dari program tersebut nanti dijalankan sesuai dengan kebutuhan siswa dari analisis angket tadi, seperti itu. Oke, Ibu ada dokumen bentuk dokumennya Bu untuk BK khusus BK? Oh iya ada Pak, programnya ya. Oke, oke. Ibu, bagaimana jalinan komunikasi terhadap tupoksi Ibu dengan wali kelas dan kepala? Oh iya. Gimana tuh alur koordinasi dan lain-lainnya dalam menangani masalah tupoksi itu? Iya, pertama dengan wali kelas. Jadi nanti anak yang mengalami kendala atau masalah nanti lapor terlebih dahulu ke wali kelas gitu. Sebelum ke guru BK itu ke wali kelas terlebih dahulu. Nanti ditangani terlebih dahulu oleh wali kelas. Ketika misalnya wali kelas belum bisa menangani sampai selesai kasus tersebut, maka dibantu oleh guru BK seperti itu. Nanti guru BK melakukan konseling. Setelah melakukan konseling, siswa ketika dia sudah bisa mengatasi masalahnya, maka selesai seperti itu. Nanti hal-hal yang memang perlu disampaikan kepada wali kelas, maka guru BK menyampaikan kepada wali kelas untuk tindak lanjut untuk selanjutnya seperti itu, untuk bimbingan selanjutnya. Apakah bimbingan tersebut akan dilanjutkan oleh wali kelas atau dilanjutkan oleh guru BK seperti itu. Oke, Ibu kan dalam BK itu tidak lagi, kan dulu-dulu mah mengenal BK teh guru yang suka mencatat perilaku menyimpang gitu ya. Dulu ini zaman saya dulu itu teh stigmanya begitu. Ya betul. Ternyata sebetulnya tidak begitu. Ya. Jadi BK itu memberikan layanan paling tidak memuat aspek pribadi, Betul. aspek sosial, aspek akademik, dan aspek pendidikan lanjutan karir. Nah, coba Bu cerita. Coba cerita layanan yang Ibu berikan selaku BK terkait dengan aspek-aspek tadi seperti apa? Mengenai layanan tadi memang ada 4 layanan seperti layanan sosial, belajar, pribadi, dan karir seperti itu. Nah, layanan tersebut itu bisa disampaikan melalui bimbingan klasikal, bisa juga melalui bimbingan kelompok atau individual. Nah, berhubungan dengan SDM yang ada di MTS ini, kebetulan kekurangan SDM untuk guru BK, jadi untuk 4 layanan tersebut lebih banyak disampaikan dalam layanan responsif. Yang bagusnya itu ada layanan dasarnya itu disampaikan di dalam klasikal. Tapi memang karena tidak banyak disampaikan melalui layanan responsif dan bimbingan kelompok atau pribadi seperti itu, Pak. Hal lain Bu, selain pribadi, kemudian Bapak tadi sosial, akademik, dan karir belum diceritakan ya? Iya, termasuk dalam karir dan sosial itu disampaikan melalui bimbingan kelompok.
Idealnya itu memang disampaikan kepada semua siswa ya Pak. Jadi memang idealnya semua siswa mendapatkan bimbingan seperti itu. Entah itu bimbingan layanan untuk sosial, karir, pribadi, dan sebagainya. Dan itu disampaikan di dalam klasikal. Tapi memang karena terkendala tidak masuk jam khusus kelas, jadi disampaikan kepada memang diprioritaskan terhadap anak-anak yang memang membutuhkan bimbingan lebih seperti itu. Dilihat dari hasil asesmen tadi sebelum dilakukan program seperti itu Pak. Jadi lebih diprioritaskan siswa yang memang membutuhkan bimbingan khusus bimbingan lebih gitu, seperti itu. Itu yang mencakup semua aspek gitu ya, Betul, dengan betul. metodologinya metode begitu. Betul. Oke, kira-kira dengan penerapan metode begitu, memberikan layanannya, ini kira-kira berdampak tidak manfaatnya? Ada manfaatnya tidak, Bu? Ya, setelah dilakukan bimbingan, setelah dilakukan konseling tentu memang ada dampaknya. Tapi dampaknya itu memang tergantung pada kondisi siswa seperti itu. Ada siswa yang memang dia hanya misalnya memiliki masalah belajar apa penyebabnya itu tidak terlalu berat misalnya seperti misalnya penyebabnya itu karena dia memang hanya perasaan malas seperti itu dilakukan bimbingan sekali atau 2 kali pun dia sudah bisa merubah perilakunya tersebut. Tapi memang ada juga siswa yang banyak penyebabnya, maksudnya dia memiliki kondisi-kondisi tertentu, itu memang harus dilakukan bimbingan berkali-kali seperti itu, dibantu juga oleh wali kelas, kemudian komunikasi juga dengan orang tua seperti itu. Jadi agar siswa tersebut bisa mengatasi masalahnya. Kontennya Pak Edi memotong, ini Bu Rian membuat program BK-nya tidak dengan jadwalnya dan pelaksanaannya. Ya, Bisa ada jadwal dan programnya. Jelas di situ. Iya Bu. Untuk program sendiri saya lebih layanan responsif karena untuk jadwal secara fisikal tidak bisa masuk kelas, jadi saya lebih menentukan kepada layanan responsif itu. Untuk bimbingan kelompok seperti misalnya seminggu sekali saya melihat dari apa sih perubahan siswa tersebut misalnya setelah dilakukan konseling. Jadi Bu Rehan tidak membuat program BK ya? Ada Bu, membuat. Ada. Ya. Ada jadwal pelaksanaannya, ada juga. Oh iya, seperti ini Bu. Ada jadwal program. Kalau untuk jadwal, biasanya memang guru BK harusnya diberikan jadwal dari sekolah untuk masuk kelas gitu ya. Satu minggu itu seperti 1 kali pertemuan. Jadi karena memang keterbatasan SDM, jadi saya masuk kelas beberapa kali. Ketika ada kesempatan untuk masuk, misalnya guru yang bersangkutan sedang ada tugas dinas seperti itu, tidak bisa masuk kelas, maka saya masuk ke dalam kelas seperti itu. Dan cuma 2 orang ya guru BK-nya ya? Bu. Oh, jadi dan 2 orang pun yang 1 itu baru tahun sekarang. Oh gitu, iya. Ya, mungkin Pak Jadi ya ini udah jam 3 ya, dilanjut ke wawancara yang lainnya ya. Sudah ini Pak Jadi sudah dengan guru BK cukup? Rasa-rasanya cukup. Oke. Ya. Baik Ibu Bapak. Bu Haji, terasa lah Bu Haji adik kapawan sepeda kuidi. Enggak. Nah, Ibu berarti hari ini kita akan lanjutkan dengan sesi komite dan orang tua Bu ya. Iya. Mau komite dulu orang komite tua dulu atau mungkin apa juga ya. Ya. Kebetulan komite sudah ada, itu boleh. Komite dulu ya. Sudah Bapak komite kita yaitu Bapak Agus Supriyadi, Bapak Haji Agus Supriyadi. Ya, oke. Nanti saya akan komunikasi dulu sebentar. Maaf. Komite itu apa kodenya? Komite kodenya? Siap. Sebentar Ibu, masih ada gangguan teknis dulu dari Bapak Kepalanya. Ada nggak? Duduk yang sare. Komite kodenya. Ini apa Kak?
Sudah tempel. Mohon menunggu sebentar Ibu karena ada kendala jaringan juga di ruang Bapak Kepala Madrasah. Nah, kebetulan Bapak Haji Agusnya sudah hadir sejak tadi. Sudah hampir pulang. Salah, Supriyadi.